Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau ngaku umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tertinggi, anti korupsi, junjungan yang mulia, anti durhaka, is the best man, the leader of the leader, yakni seorang rasul tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul utusan yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di bawah naungan dinul Islam. Saya punya pantun, hidup ini cuma sekali, berbuatlah yang bermanfaat. Berdirinya saya di sini akan berpidato tentang hikmah pendidikan salat. Hadirin dan dewan juri yang saya hormati, kita semua tahu salat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Kita semua sepakat bahwa salat itu merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul apa betul? Salat merupakan tiang agama, maka kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, agar selalu memberikan salat secara khusyuk dan benar. Karena dalam khusyuk kita saat menjalankan ibadah salat, kita telah menjalankan satu tiang dari kehidupan. Karena Allah menyatakan jelas di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh salat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berdasarkan dalil tersebut, kewajiban dalam melaksanakan salat sudah disertai ketetapan waktunya. Betapa sangat sayangnya Allah terhadap kita sebagai hambanya. Maka Allah menyampaikan perintah salat melalui kekasihnya baginda Nabi Muhammad dan sampailah kepada kita. Hikmah yang pertama, salat itu sebagai penolong. Apa benar salat itu sebagai penolong? Mungkin jika manusia yang berbicara bisa berdusta, tapi Allah tidak pernah berdusta. Dalam bacaan salat ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca doa, Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, lapangkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah ku rizki, berilah ku petunjuk, berilah ku kesehatan, dan maafkanlah aku. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban. Sungguh salat itu, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Mau kan disayang Allah, makanya salat. Hikmah yang kedua, salat itu sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa ya? Karena apabila seorang sholat yang didahului dengan wudu yang benar
dan sholat dengan cara yang benar sesuai dengan dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dituliskan oleh para alim ulama yang ada di dalam kitab-kitab. Pasti dia akan menjadi orang yang baik dalam percakapannya, baik tingkah lakunya, dan yang pasti mulia adabnya. Maka dia enggan melakukan hal-hal yang buruk karena adabnya sudah terjaga. Kalau nggak percaya, dicoba ya. Mudah-mudahan ketagihan dan istiqomah. Seperti nama gubuk kami, Gubuk Sunyi Istiqomah. Hehehe, amin. Kalau berbicara harus sesuai dalil ya. Makanya saya mau membacakan dalilnya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hikmah yang terakhir menjadi cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan kelak keselamatan di hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan tinggal bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, masih banyak hikmah-hikmah yang sangat dahsyat dengan mendirikan sholat. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dengan cara sholat. Dengan sholat dengan cara yang benar, yang sesuai dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya pribadi belum tentu baik daripada yang mendengarkannya. Saya Pipi, pamit undur diri. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan cetaka. Jika ada kata Pipi yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi